Alpe, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius pasal 7 ayat 21 sampai dengan 29. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, Aku tidak pernah mengenal kalian. Nyala daripadaku. Kalian semua pembuat kejahatan." Setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas wadas. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas wadas. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu, dan hebatlah kerusakannya. Setelah Yesus mengakhiri perkataannya ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, bukan seperti ahli-ahli Taurat mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah melakukan kehendak Allah dalam ketulusan. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menegaskan pentingnya melakukan kehendak Allah. Maka ia berkata, "Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga." Tidak cukup kita hanya memiliki pengetahuan tentang Allah, tetapi kita juga harus mengamalkan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja pengetahuan teologis, doa, dan lainnya penting demi pertumbuhan rohani kita. Tetapi hal itu harus disertai dengan perilaku yang sesuai ajaran Kristus. Sebab kehidupan yang sejalan dengan iman adalah bukti yang paling kuat bahwa kita melakukan kehendak Allah. Kehendak Bapa adalah hidup di dalam kasih dengannya dan mengasihi sesama. Kita diajak agar selalu menyuburkan hidup doa dan melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Allah secara nyata. Setiap orang yang melakukan itu diibaratkan seperti orang yang membangun rumah di atas dasar batu. Yesus bersabda, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya,
ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Saudara-saudari, orang yang sungguh-sungguh beriman dan memiliki kehidupan rohani yang baik, berarti ia akan menyeimbangkan hidup doanya dengan tindakan-tindakan nyata. Dia memahami dengan sungguh bahwa doa menjadi kesempatan baginya untuk membangun komunikasi yang intim dengan Allah, untuk mendengarkan dan memahami kehendak Allah. Dan ia akan berusaha melalui tindakan untuk menyatakan cinta kasih Allah dalam tindakan sehari-hari. Salah satu contoh dalam Perjanjian Lama adalah kehidupan Hagar. Ketika ia merasa tidak dihargai, malaikat Tuhan datang menjumpainya dan memberinya janji tentang keturunan yang banyak. Kisah Hagar ini menunjukkan bahwa dalam situasi sulit apapun yang kita hadapi, kita harus tetap percaya pada janji Allah dan menjalankan kehendak-Nya. Keyakinan dan ketaatan kita kepadanya menyanggupkan kita untuk melewati segala rintangan. Saudara-saudari, mari meletakkan hidup di atas dasar yang kokoh, yakni Allah. Kita terus berusaha membangun relasi yang intim dengannya melalui semangat doa dan karya nyata. Kita berusaha masuk di dalam keheningan, bersatu dengan Yesus, dan belajar untuk memahami kehendak Allah. Marilah kita berjuang untuk selalu melaksanakan kehendak Allah dalam tindakan-tindakan cinta kasih dalam kehidupan harian kita. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami untuk memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami, agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati, kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini, dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.